Halo semuanya, kali ini aku mau nge-share pengalamanku waktu memperpanjang SIM secara online ya. Kenapa sih kita harus memperpanjang SIM secara online gitu ya? Buat aku sih ada beberapa alasan ya. Pertama, harganya jauh lebih murah dong. Jauh lebih murah ketimbang kita bayar biro jasa gitu kan, atau misalnya ada jalur khusus ya di tempat gitu kan ya. Setauku itu range-nya dari 400.000 sampai 700.000 ya kalau misalkan kita sewa jasa gitu ya. Sementara kalau kita melakukan perpanjangan SIM online sendiri ini hanya kisarannya sekitar 160.000. Nah, biar kalian nggak ditolak nanti gitu kan, karena kalau ditolak ini juga rugi juga, dananya tidak kembali semua gitu ya. Kalian benar-benar harus ngikutin instruksi yang aku kasih ini ya, teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja ya biar cepet gitu ya. Syaratnya apa aja sih kalau perpanjangan SIM online itu? Nah, langsung aja. Pertama kita download 3 aplikasi yang saya tampilkan di sini, yaitu ada Digital Korlantas, ada Ericast, ada FC SIM. Nah, oke. Jadi aplikasi utamanya adalah Digital Korlantas gitu. Nah, aplikasi Ericast dan FC SIM ini adalah aplikasi penunjang ya yang nanti datanya terhubung atau terlink ke Digital Korlantas gitu ya. Nah, saran saya sih pertama yang dikerjakan adalah Ericast sama FC SIM gitu. Tapi nggak apa-apa, bekerja setengah dulu Digital Korlantas, nanti juga masuk ke Ericast sama FC SIM. Ini juga nggak masalah gitu ya. Oke, kalau Ericast ini adalah aplikasi tes kesehatan jasmani gitu ya. Jadi nanti kalian tetap harus ke dokter rujukan yang ditunjuk oleh Digital Korlantas. Nah, sementara FC SIM adalah tes untuk kesehatan rohani atau psikologi gitu. Nah, di situ nanti ada tes-tesnya ya. Nanti kita lihat ya kayak gimana. Oke, syarat selanjutnya adalah yang harus kamu siapkan adalah nomor 2 adalah SIM lama yang aktif ya. SIM lama yang sudah lewat atau yang udah expired itu gak bisa kamu memperpanjang SIM tersebut, harus balikan lagi, bikin dari awal, prosedurnya ribet kan, makanya harus perpanjang aja secara online gitu ya. Yang ketiga adalah IKTP ya, harus ada pokoknya itu. 4, email yang aktif. Nomor 5, nomor handphone yang aktif dan ada pulsanya minimal Rp1.000. Ini gunanya untuk kode OTP, nanti berbayar ya, sekitar Rp550 per SMS ya, tergantung operatornya ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah kalian harus nyiapin foto beresolusi tinggi dengan background warna biru, tidak ada bayangan ya, jadi tak berbayang, jadi benar harus perfect gitu ya fotonya. Kemudian tak berkacamata fotonya. Oke, jadi kalian kalau berkacamata dibuka dulu kacamatanya. Oke, kemudian yang berhijab gak boleh hijabnya sama dengan background warna biru, jadi gak boleh pakai hijab warna biru. Oke, nomor 7, tidak buta warna. Nah, jadi buat kalian yang buta warna sebaiknya aku saranin ya sewa jasa aja kali ya. Karena yang buta warna ini mutlak nanti ada di pemeriksaan kesehatan jasmani. Termasuk pemeriksaan tensi darah yang harus relatif normal. Jadi nomor 7 dan nomor 8 nanti adanya di aplikasi nomor 2 Ericast. Ya, secara fisik kita mendatangi dokter atau asisten dokter yang ditunjuk. Oke, nomor 9 lulus tes psikologi. Nah, tes psikologi ini memerlukan waktu hampir 1 jam ya, gitu. Soal-soalnya tentang gejala sosial dan tes kecermatan, hitung-hitungan sederhana lah gitu ya, tes kecermatan pokoknya. Oke, next nomor 10, kalian harus menyiapkan nomor rekening. Nomor rekeningnya tidak harus atas milik sendiri, boleh punya teman ya, pokoknya aktif aja.
Kemudian nomor 11 tentunya dana. Dananya ini sekitar kurang lebih 160.000. Setiap daerah beda-beda ya. Cuman ini diambil rata-ratanya aja. Maksudnya selisih setiap daerah tidak bakalan banyak. Sekitar 160.000 rupiah. Bayangin kalau kalian misalnya sewa jasa 500 sampai 600.000. Kalau SIM-nya ada 2 A dan C, bisa jutaan kan. Nah, kalau misalkan kalian lewat tes perpanjangan SIM online, ini bisa hemat ya. Oke. Alasan lain kenapa sih harus SIM online gitu kan? Harus perpanjangan via SIM online. Alasan kedua bisa menghemat waktu dong, enggak apa sih namanya? Enggak ngantri lama gitu kan. Alasan lain apa? Kalau buat saya alasan lain adalah saya punya kebanggaan sendiri sih bisa melalui tes perpanjangan SIM dengan cara normal. Artinya memang saya layak mendapatkan SIM itu. Bener gak teman-teman? Oke, jadi aku berusaha pengen mengedukasi teman-teman yang memang sebelumnya kebiasaan sewa jasa. Nah, sekarang bisa kok sebenarnya kalau memang kalian mempersiapkan ya. Jadi harus well prepare ini ya. Oke, langsung aja ya. Nah, rincian biaya tadi yang 160.000 itu apa aja sih sebenarnya? Nah, sebenarnya yang 160.000 itu tadi biaya SIM-nya cuma 75.000 untuk SIM C dan 80.000 untuk SIM A. Nah, ada biaya layanan untuk admin 10.000, biaya kirim 15.000. Nah, ini yang lucu, biaya kirim nanti kan ada opsi nih pada saat kalian selesai lulus gitu perpanjangan SIM online-nya, ada 3 pilihan. Apakah mau dikirim ke rumah, atau diambil sendiri, atau diwakilkan orang lain juga bisa gitu. Nah, lucunya walaupun diambil sendiri ternyata biaya kirim ini tetap masih ada ya, berdasarkan pengalaman aku ya. Kemudian tes psikologi itu 37.500 ya. Sebelum tahun 2022 harga tes psikologi ini hanya 27.500 ya. Nah, sekarang mulai 1 Januari 37.500 dan dibayar ini di awal melalui virtual account BNI. Jadi sebelum tes ini kalian harus bayar dulu, bayar di awal. Sementara tadi kalau untuk poin nomor 5 nih, untuk kesehatan jasmani, ke dokter itu kita ke dokter dulu gitu kan. Ke dokter dulu baru bayar gitu kan 25.000. Oke, jadi totalnya untuk SIM C ini sekitar sama lah, hampir sama dengan SIM A, 160 ribuan. Oke. Nah, kalian juga harus tahu kalau ditolak. Nah, makanya kenapa saya membuat tutorial ini supaya kalian tidak ditolak gitu kan. Karena kalau ditolak dana yang dikembalikan hanya 83.500. Rinciannya adalah 75.000 biaya SIM. Kemudian 15.000 biaya kirim karena nggak jadi dikirim. Dan dikurangi 6.500 untuk biaya pengembalian, biaya admin antar bank kan 6.500. Jadi bayangin dari 162.000 dikembalikan cuman 83.500, kan rugi gitu kan. Nah, makanya kalian harus benar-benar well prepare menyiapkan semuanya. Oke. Nah, kemudian yang poin nomor 4 dan 5 kenapa nggak dikembalikan? Nah, ini karena poin nomor 4 dan 5 ini bisa di-save sampai 6 bulan ke depan. Misalkan kita gagal nih di tes perpanjangan online sekarang, besok-besok ini masih bisa dipakai lagi gitu. Jadi nggak mubazir. Poin 4 dan poin 5 itu sebenarnya kabar baiknya. Oke, lanjut ya. Ya. Sekarang kita bahas dari ketiga aplikasi ini satu-satu. Pertama, Digital Korlantas. Digital Korlantas kalau kita klik tampilannya seperti ini, kalian dipandu untuk memasukkan nomor handphone untuk registrasi ya. Untuk registrasi. Nah, nanti kalian dapat kode OTP dari 993333 dari 99333 ya. Biayanya 550 per SMS. Jadi benar-benar pulsa kalian harus ada ya. Oke, nah setelah itu nomor ponsel kalian terverifikasi ya. Selanjutnya kalian harus buat PIN ya. PIN tersebut harus dikonfirmasi ulang. Nah, selanjutnya harus lengkapi data sekarang juga. Nggak boleh nanti ya ini.
Aku pengalaman soalnya mau berhenti dulu, ternyata gak bisa, harus langsung gitu. Nah, berarti kalian harus foto selfie, masukin nick KTP kalian gitu kan, nama sesuai KTP, jangan salah titik komanya gitu kan, alamat email. Oke, nah setelah terregistrasi tampilannya seperti ini. Di atas ada nama aku tuh yang dicoret, hai bla 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 gitu kan. Nah kemudian kalian klik yang dilingkarin SIM. Oke, setelah itu tampilannya seperti ini. Klik lagi yang dibuletin perpanjang SIM, jangan salah. Oke. Nah, di sini sebelum mengisi data permohonan perpanjangan SIM nasional, pemohon diharapkan telah menyiapkan dokumen. Ini kan udah dibilang dari awal ya. Jadi kalian harus nyiapin foto KTP kalian, foto SIM lama, foto tanda tangan. Nah, ini yang belum dibahas di awal. Foto tanda tangan di atas kertas putih dan pas foto. Nah, pas foto tadi itu benar-benar harus diperhatikan tadi syaratnya ya. Gak boleh berbayang, ya kan. Resolusinya minimal 480 kali 640 pixel, gitu kan. Terus tidak boleh berkacamata, gitu kan. Yang pakai hijab juga warna hijabnya gak boleh biru, gitu kan. Jadi backgroundnya harus biru. Tidak menggunakan topi atau tutup kepala lain. Oke. Foto wajah harus menghadap ke depan, artinya harus tegak lurus dengan kamera. Nah, selanjutnya kalian sebelumnya memang sudah mendownload dua aplikasi lain, yaitu Ericast yang udah dibilang tadi ya, sama FC SIM. Oke, tes kesehatan jasmani dan tes kesehatan rohani. Nah, di situ juga kalian bisa lihat ada jam operasionalnya, satpas terdekat di daerah kalian gitu ya. Nah, satu lagi yang harus kalian ketahui bahwa SIM ini hanya bisa diperpanjang kalau umur SIM tersebut tinggal 3 bulanan lagi gitu. Nah, kalau masih lebih dari 3 bulan itu gak bisa diperpanjang. Oke? Ya. Kalau saya kemarin kebetulan memang udah mepet banget, tinggal seminggu lagi ya untuk diperpanjang ya. SIM yang sudah habis masa berlaku tidak dapat diperpanjang. Nah, ini tadi udah dibilang kan. Jadi jangan sampai mepet banget. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ditolak bisa diperbaiki secepat mungkin ya. Oke. Udah jelas ya. Jadi kalau misalkan udah expired, ribet, harus bikin SIM dengan prosedur awal, bikin SIM ya. Lebih ribet dan lebih mahal juga ya. Baik jalur biasa maupun jalur jasa. Oke. Oke, next. Di sini pemohon menyiapkan data rekening. Udah dibilang tadi ya, data rekening. Rekening boleh punya kita ataupun punya orang lain, asalkan aktif. Lanjut ya, biar gak berlama-lama. Nah, di sini adalah tahapan perpanjangan SIM nasional nih. Ada registrasi identitas sudah selesai kan tadi. Sekarang saya kan kemarin apply 2 SIM. SIM A dan SIM C sekaligus. Tapi tapi mengunggah foto-foto yang diperlukan, data-datanya itu apa ya? Dilakukan secara manual satu-satu. Nih, misalkan aku SIM C dulu nih. SIM C dulu, masukkan nomor SIM lama. Oke, terus unggah dokumen nih. 4 macam ini, KTP, SIM lama, tanda tangan, dan foto. Oke. Nah, udah ya. Nah sampai sini kalian gak bisa lanjut dulu kalau misalnya dua aplikasinya belum kalian selesaikan. Oke, dua aplikasi tersebut kita bahas satu-satu ya. Di sini ada Ericast, ada FC SIM. Oke, kita bahas Ericast dulu. Nih, Ericast tampilannya seperti ini. Kalian harus registrasi dulu ya. Oke, sebenarnya pada saat kalian registrasi tampilannya seperti ini nih. Tadi saya kelewat. Nih. Seperti ini registrasinya. Masukkan nama, NIK, nomor handphone, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, daftar. Nah, sebenarnya gini, tampilan pada saat kalian mendaftar. Nah, terus login deh. Login lagi email, kata sandi dan masuk gitu ya ke sini. Lanjut. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk, nih nomor email, alamat email dan sandinya
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada foto kita, karena tadi pada saat registrasi kita juga ada selfie, foto sendiri gitu kan. Kemudian nama kita sesuai KTP. Nah, oke ya. Nah, ini tentang disclaimer, kalian bisa baca sendiri ya. Bisa baca sendiri. Saya tidak mungkin bacain secara lebih detail. Nah ini tadi tahap selfie dan memasukkan data-data. Oke, di sini juga ada panduan pendaftaran. Kalian bisa baca secara detail. Oke. Kalian bisa baca secara detail. Kemudian kalian juga sebelum nanti dikasih alamat dokternya di mana gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menurut saya itu bisa bohong ya. Misalkan kalian tidak pernah ada riwayat penyakit apa gitu kan. Nah, itu bisa kalian sendiri ya isi gitu ya. Yang bakal benar-benar kalian diperiksa asli itu sama dokternya adalah hanya 2, tes buta warna dan tes tekanan darah. Nah, habis mengisi registrasi kalian bakal dapat tampilan seperti ini nih. Ada daftar booking, ya kan? Ada daftar hasil pemeriksaan gitu kan. Nah, ini hasil pemeriksaan kalau sudah selesai. Nah, nanti kalian lihat aja di daftar booking itu alamat dokternya di mana. Lalu nanti kalian bayar 25.000, kalau SIM-nya 2 berarti 50.000 nih. Ya kan? Walaupun periksanya sekali gitu kan. Daftar booking nanti hati-hati di tes buta warna ada soal-soal menjebak gitu kan. Nah, udah deh. Kalau udah selesai dan bayar, ada hasil pemeriksaan, sudah bayar memenuhi syarat. Nah, kan? Nah, terus kalian juga dikirimin email yang menyatakan bahwa kalian ini sudah memenuhi syarat secara kesehatan jasmani. Nah, ini baru kesehatan jasmani ya. Gitu. Jadi kalian ini kalau memperpanjang SIM harus sehat jasmani dan rohani gitu. Ini data yang tadi. Oke. Barusan kita selesai tes kesehatan jasmani. Sekarang masuk ke tes kesehatan rohani atau tes psikologi. Oke, nanti di AppSiSim, di aplikasi AppSiSim, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat datang di AppSi, bla bla bla, bisa baca sendiri. Kenapa pilih AppSi? Akses kamera. Jadi aplikasi ini memerlukan akses kamera, izin, yaitu akses lokasi juga, NIK, KTP gitu kan. Seperti biasa, registrasi gitu kan. Registrasi email, bla bla bla, seperti mirip seperti tes kesehatan jasmani ya, data-datanya didaftarkan. Nah, nanti tampilannya kalau sudah didaftarkan seperti ini. Ada foto kita, foto selfie kita di atas. Nah, sebelum kalian mengikuti tes psikologi, ini penting banget membaca instruksi tes ya. Nah, perlu kalian ketahui saat kalian mau tes, kalian bayar dulu di depan kalau ini. Jadi bayar dulu di depan menggunakan virtual account BNI ya kalau nggak salah gitu. Sebesar 37.500. Oke, nah baru setelah itu kalian mendapatkan voucher. Vouchernya ditukar untuk tes psikologi. Oke. Ya, nih. Tes psikologi. Nah, gambaran umum AppSiSim. Nah, ini juga kita lewat aja lah ya. Kalian bisa baca sendiri sejarah AppSiSim apa aja. Nah, yang penting mungkin ini ya. Secara umum, AppSiSim dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan seseorang dalam berkendara secara aman. Nah, jadi aspek-aspeknya ada 6 aspek nih. Ada kemampuan konsentrasi, ketelitian, pengendalian diri, dan sebagainya. Jadi yang 6 aspek ini benar-benar merepresentasikan bagaimana cara Anda berkendara, bagaimana cara Anda mengemudi baik mobil ataupun motor gitu. Nah, gitu ya, canggih ya. Nah, dalam tes psikologi ini kalian harus perhatikan ya, ada 2 macam tes. Pertama, tes kecermatan 30 menit
Yang kedua tes kepribadian 30 menit. Kalau nggak salah tes kepribadian dulu sih ya. Tes kepribadian 30 menit. Tes kecermatan 30 menit. Nah, tes kepribadian ini kalian bisa baca sendiri di situ. Terkait dengan pengendalian diri, penyesuaian diri, dan stabilitas emosi. Jadi kalian nanti bakal ada pernyataan dan kalian harus merespon. Menurut kalian apa? Gitu kan. Pernyataan tersebut apakah setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, kalau tes kecermatan itu hubungannya dengan kemampuan konsentrasi, ketelitian, dan pengendalian diri juga ya. Tapi hubungannya dengan matematika sederhana lah ya. Tapi nggak ada hitung-hitungan sih, nggak ada hitung-hitungan berat ya. Cuman kecepatan pada saat kalian berpikir, jadi harus konsentrasi, teliti gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini kalian bakal disediakan waktu 30 menit saja untuk menjawab 100 pertanyaan. 100 pernyataan, sorry, bukan pertanyaan. 100 pernyataan. Ada 100 pernyataan gitu kan. Kalian harus jawab dalam waktu 30 menit, bayangin. Ya kan? Berarti apa? 10 pernyataan harus direspon dalam waktu 3 menit. Ya enggak? 3 menit. Jadi kalau dihitung detik berapa tuh ya? Kalian bisa hitung sendiri tuh. Ya, jadi sangat terbatas ya. Dalam waktu 3 menit kalian harus merespon 10 pernyataan. Gitu ya kalau disederhanakan. Totalnya ada 100 pernyataan. Nah, contohnya kayak gini nih. Menghibur teman lebih bernilai dibandingkan menyelesaikan masalahnya. Menurut kalian apa? Nih, di situ ada STS, TS, ATS, S, dan SS. Ya kan, di situ udah dijelasin. STS jika saudara sangat tidak setuju dengan pernyataan itu. Jadi STS itu sangat tidak setuju. TS tidak setuju. ATS ragu, mungkin agak tidak setuju ya kalau diterjemahkan. S setuju, SS sangat tidak setuju. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus konsentrasi. Menghibur teman lebih bernilai dibanding menyelesaikan masalahnya. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Nah, sekarang kita ambil contoh aja ya menurut mereka nih, menurut pembuat soal ini nih. Berperang melawan musuh lebih terhormat daripada menolak godaan korupsi. Gak bener kan? Jadi kita harus menjawab sangat tidak setuju. Jadi klik di bagian STS gitu loh maksudnya. Dan seterusnya kalian tinggal baca contoh-contohnya. Jadi benar-benar dari awal harus prepare. Kadang-kadang kita salah persepsi. Kita sebenarnya meresponnya benar. Tapi pemahaman STS-nya kebalik misalnya kan. Itu juga orang-orang bisa terjadi seperti itu. Ya kan? Nih, memaki bawahan di hadapan banyak orang lebih menyakitkan daripada memecatnya. Benar. Ya, lebih baik dipecat ya daripada memaki orang di hadapan banyak orang gitu kan. Setuju kan? Setuju. Nah, kayak gitu. Jadi, tapi kalian harus menjawab dengan cepat. Gitu kan. 10 pertanyaan dalam apa? 10 pertanyaan, 10 pernyataan dalam waktu 3 menit. Atau 10 pernyataan dalam waktu 90 detik. Jadi satu soal 9 detik. Satu soal 9 detik. Oke. Kalau saya sederhanakan satu soal 9 detik. Oke. Nah, jadi yang dinilai itu bukan sekedar betul tepat atau tidak tepatnya ya, tapi kecepatannya pun. Misalkan si A nih, si A sama-sama menjawab benar dengan si B, tapi si A lebih cepat. Nah, skornya si A lebih besar gitu. Itu yang harus kalian perhatikan.
Oke. Nah, berikutnya yang kedua adalah tes kecermatan. Tes kecermatan juga sama ya. Kalian diberi waktu hanya 30 menit. Ya kan? 30 menit ini dibagi menjadi 10 tabel dan tiap tabel ada 45 soal. Jadi totalnya ada 450 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ya kan? Atau apa? Kalau lebih disederhanakan apa? 45 soal dikerjakan dalam waktu 3 menit. Totalnya 30 menit ya. Ya. 45 soal dalam waktu 3 menit. Atau apa? 15 soal dalam waktu 1 menit. 15 soal dalam waktu 1 menit. Coba sederhanakan lagi. 15 soal dalam waktu 1 menit itu artinya 5 soal dalam waktu 20 detik. Jadi satu soalnya 4 detik. Bener gak? 15 soal dalam waktu 1 menit. Ya kan? Berarti 5 soal dalam waktu 20 detik. Berarti satu soal 4 detik. Jadi harus cepat ya. Nih, coba lihat. Contohnya. Oke. Saudara diminta untuk mencari jawaban angka yang tidak ada di kolom soal, tapi ada di tabel kunci. Kemudian pilih jawaban sesuai tabel kunci yang disediakan. Nih, kalau aku perhatiin kemarin waktu tes ini yang paling gede skornya dari sini ya. Dari sini, aku hampir 100 semua sih dapatnya nih. Jadi kalian, gini triknya. Ucapkan berulang-ulang 16983, 16983, 16983 gitu kan. Kan kuncinya 16983. Nah, terus aplikasikan ke setiap nomor nih. Nomor 1 misalkan. 16983 sambil lihat 169. Oh, yang enggak ada 1. Berarti A jawabannya gitu. Terus nomor 2. Tetap saya mengucapkan 16983, 16983. Oh, 6 yang enggak ada. Oke, berarti B. Gitu jawabannya. Nah, baris ketiga. Tetap yang saya ucapkan adalah 16983, 16983. Yang enggak ada apa? 6. 6 juga kan? Oh, berarti B nomor 3. Gitu. Jadi cepet gitu. Kalau yang lain nggak seperti yang saya lakukan gitu, kayak adik saya gitu kan, itu mencacahnya tidak seperti itu, bakal lebih lama. Nah, itu cara yang paling cepat atau trik dari saya yang paling cepat adalah kalian mengulang-ulang 2 kali atau 3 kali 16983, 16983 gitu dari awal. Lalu aplikasikan ke setiap nomor. 16983. Oh, nomor 1 nggak ada 1, berarti jawabannya A. Sekarang nomor 5 nih misalnya. 16983, 16983. Berarti 3 nggak ada gitu kan. Oh, berarti E gitu cara cepatnya. Tapi dilakukan benar-benar dengan konsentrasi. Gak boleh ada orang yang mengganggu di ruangan itu, harus sendiri. Ya, pengalaman saya seperti itu. Oke. Ya. Bisa ya ini. Gitu. Penjelasannya ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Oke. Oke deh, hasil tes psikologi Anda lulus. Lulus gitu kan ceritanya. Nah, skornya bisa dilihat nih. Anda memenuhi syarat, katanya selamat, bla 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 gitu kan. Nih, masa berlakunya 6 bulan, benar-benar 6 bulan ke depan. Nah, di sini hasil tes psikologi ini, kecermatanku tadi hampir mendekati 100 ya, hampir 100 ya. Konsentrasi, ketahanan kerja, kecermatan, stabilitas emosi. Nah, kalau proses sosial itu memang di situ saya di bawah 80 nilainya ya. Penyesuaian diri. Nah, itu juga harus dijadikan catatan ya buat saya, berarti kan. Nah, tapi hasil tesnya biru, artinya ini
satu persegi panjang ini penuh biru kan, berarti hasilnya maksimal gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke digital Korlantas. Tadi kan baru setengah kerja ya, karena kita ngisi dulu Ericast sama FC SIM. Oke. Nah, di sini kan ada pilihan, karena saya apply-nya SIM A dan SIM C. Oke. Pilih satu-satu gitu kan. Tadi udah setengah kerja kan. Tadi SIM C dulu kan ceritanya. Nah, sampai sini kan. Nah, setelah sampai sini, selanjutnya kelengkapan persyaratan. Kelengkapan persyaratannya itu ini kan yang kita lakukan sekarang, mengunggah dokumen-dokumen dan melingkan dua aplikasi tadi. Nah, kemudian dikasih tahu lokasi satpasnya, kalian lagi ada di mana nih, gitu kan? Jawa Barat atau apa atau mana gitu kan, bisa pilih ya kan? Bisa pilih kalian lagi berada di mana. Kemudian rekening pengembalian diisi. Oke. Nah, kemudian pengirimannya kemana alamatnya gitu kan, bisa dikirim atau bisa diambil. Nah, kalau saya kebetulan diwakilkan, yang ngambil adalah adekku karena saya kebetulan lagi ke luar kota. Nah, cuman agak ribet lagi nih, kalau misalnya diwakilkan, pastikan membawa surat kuasa pada proses pengambilan pada saat proses pengambilan SIM itu. Kalian harus bikin surat kuasa bermaterai gitu, walaupun sama adek sendiri. Nah, ada beberapa satpas yang walaupun diwakilkan nih, berdasarkan pengalaman teman-teman saya, ada yang meminta diperlihatkan SIM lamanya aslinya gitu. Jadi sebaiknya kalau kalian misalkan diwakilkan sama orang lain, selain bikin surat kuasa, kalian juga harus nitipin SIM lama kalian ke orang yang mewakilkan kalian. Gitu. Udah deh jadi tara gini nih, jadi tuh. Selesai gitu, tinggal diambil gitu sama adekku. Nah, ini sebagai pengalaman nih, jadi saya pernah ditolak. Katanya foto tidak sesuai. Mohon di bagian foto jangan ada bayangan di belakang fotonya. Terima kasih. Nah, kalian kalau misalkan ditolak seperti ini, secepatnya diunggah. Ya. Karena pengalaman saya hanya dalam waktu 2 hari harus balikan lagi dari awal ya. Maksudnya unggah-unggahannya dari awal lagi gitu loh. Kecuali tes Ericast sama SIM itu tetap masih ada kan gitu. Nah, yang lain-lainnya kan jadi unggah-unggahannya proses dari awal lagi gitu kan. Terus transfer juga gitu kan. Oke. Nah, ini kenapa saya sampai ditolak nih? Pernah saya ditolak karena foto saya ada bayangannya nih, seperti yang ditunjukin oleh tanda panah hijau gitu kan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Oke, nah ini nih. Saya pernah ditolak pada tanggal 25 Desember. Ini gara-garanya seperti ini. Fotonya. Oke. Jadi foto yang benar itu yang seperti ini nih. Belakangnya bersih. Tidak ada bayang-bayang, menghadap ke depan tanpa kacamata. Oke. Nah, satu lagi informasi buat kalian ya. Untuk melihat selesai atau progresnya, kalian bisa lihat di yang saya panah merah ini di bagian transaksi, ya kan? Nih ada riwayat. Nah, nanti keluar ini. Gitu. Oke. Ya. Jadi benar-benar harus well prepare gitu kan. Satu lagi, kalau kalian misalnya ditolak, dananya nggak langsung masuk ke rekening. Ternyata butuh beberapa hari. Saya sampai 5 hari mungkin ya, 4 sampai 5 hari mungkin. Kalau nggak salah ya. 4 hari mungkin ya, 4 hari gitu ya. 4 harian baru dikembalikan gitu. Jadi
saya mengeluarkan dana double gitu, dana yang sebelumnya belum dibalikin, tapi saya udah transfer lagi gitu untuk transaksi berikutnya. Oke, sekian informasi perpanjangan SIM online dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih well prepare untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk belajar dari kesalahan yang sudah saya pernah lakukan nih. Oke, jangan lupa subscribe ya channel saya supaya saya lebih semangat lagi ke depannya untuk berbagi tips dan trik gitu kan di channel saya Info Mantapo. Thank you so much teman-teman semua. Bye bye.